البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Hadis yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu, yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, mengenai tanda cintanya seorang hamba kepada saudaranya adalah apa? Adalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Serentak seperti biasanya, barakallahu fiik, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lihat sini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu hadisnya. Pendek kan? Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang ditiadakan sini keimanan secara mutlak atau apanya, Iqbal? Yang ditiadakan sini keimanan secara mutlak, enggak beriman sama sekali, atau apanya yang ditiadakan? Enggak beriman sama sekali atau apanya yang ditiadakan? Kan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak beriman itu pasti enggak beriman sama sekali, kafir, atau apanya yang ditiadakan? Waktu itu hadir belum? Hadir enggak? Hadir ya? Ingat belum? Antum? Hah? Hadir? Hadir. Ibrahim. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, enggak beriman, bilang iman total itu kafir atau bagaimana? Apa yang ditiadakan ini? Waktu itu anak ulang berkali-kali itu kalau tidak salah itu. Ahmad. Yang ditiadakan itu adalah apa? Kamalul iman, kesempurnaannya. Jadi kalau antum dapat lafaz seperti ini, ingat-ingat ya. La yu'minu ahadukum, itu yang ditiadakan kesempurnaannya. Berarti dia masih mukmin, cuma berkurang gitu loh. Mafhum? Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Yang ditiadakan apanya? Kesempurnaan imannya, bukan ditiadakan iman secara total. Kalau meniadakan iman secara total berarti pemahaman Khawarij, kafir ujung-ujungnya orangnya. Paham ya? Itu pemahaman yang batil, keliru. Terus bagaimana yang tepat tadi? Ana ulangi sekali lagi. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum maksudnya apa? La yukmil al-iman. Tidak sempurna keimanan kalian. Mafhum? Itu. Mafhum insyaallah, Fudail? Nah, kita lihat berikutnya, disimak baik-baik. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, 63, halaman 63 itu, halaman 63 yang punya kitab disimak biar nanti faedahnya sempurna. Halaman 63. Fa idza kana fi qalbihi alaihim ghillun fa hadza yadullu ala dha'fil iman. Penting ini. Maka apabila di dalam hatinya ada ghil, apa ghil? Dendam. Maka ini menunjukkan lemahnya keimanan. Antum kadang-kala marah dengan teman antum, tapi dendam dihilangkan. Paham ya? Kalau udah damai, salaman, kemudian dimaafkan, udah selesai. Jangan dendam terus. Dendam tuh bikin apa? Dongkol. Tahu dongkol antum? Sesak hatinya, enggak tenang pikirannya. Kemarin dongkol aja, dendam. Makanya di Yaman sana, di Yaman, anak kasih kisah yang konkret dan realita. Orang Yaman itu kelebihannya, orang Arab secara global, itu kalau udah damai gitu loh. Pernah suatu ketika orang Yaman kelahi sama orang Yaman juga. Kepalanya itu bocor, dilempar batu. Yang satunya kena jambia. Jambia itu kayak pisau itu, berdarah juga. Didamaikan, setelah damai akrab lagi, rangkul-rangkulan.
enggak ada dendam wala syai', enggak ada awas besok lah, awas enggak ada. Itu pertama. Kedua, orang Indonesia waktu itu ribut dengan orang Yaman. Ini enggak tahu sebutkan namanya, cuman perbedaan orang Yaman dengan orang Indonesia. Paham ya? Itu PR buat kita ya, semoga kita jauhkan dari sifat dendam. Ribut, kemudian kelahi, didamaikan. Orang Yaman itu pengennya ngajak akrab lagi, orang Indonesia enggak mau. Orang Indonesia enggak mau. Masih gerundel aja orang Indonesia ini. Paham? Kalau orang Yaman itu pengennya salaman, damai dah, akrab lagi. Orang Indonesia enggak mau, diajak deket-deket enggak mau lagi dia. Nah, kalau orang Yaman Masya Allah langsung mau akrab lagi seakan-akan enggak ada permasalahan. Maksudnya apa? Sayapnya dendam, hilangi dendam itu. Dendam itu enggak bisa apa? Enggak bisa bikin tenang hati. Kalau orang yang masih nyimpen dendam, udah pikirannya enggak tenang, hatinya enggak tentram, kemudian kemana jadi dongkol aja. Pokoknya pernah kejadian di awal fitnah dulu, perhatikan fitnah Hizbiyah di Yaman. Munculnya fitnah Hizbiyah Abdurrahman Adeni. Orang-orang Indonesia yang maman-maman itu mantan preman dulunya di sana. Ada memang. Ketika muncul fitnah Hizbiyah, yang mereka grupnya pembela Abdurrahman Adeni, itu kalau di Indonesia pembelanya LB, Lukman Ba'abdu. Waktu itu. Terus terang saja karena orangnya masih hidup. Paham ya? Barakallahu fi. Kemudian di sana orang-orangnya LB di sana, wah kalau ketemu awas. Kalau nggak selesai di Yaman, selesai ke Indonesia katanya. Jadi pokoknya sangar-sangar. Kalau ketemu kita kadang tangannya gini-gini, kadang apa kita dorong gini, kadang di bawa pisau gini. Sebagian mereka kita nasihati, janganlah bawa pisau. Nanti kalau setan bagaimana? Pokoknya kalau nggak selesai di Yaman, selesai ke Indonesia katanya. Orang Indonesia bayangkan itu. Itu awal fitnah Abdurrahman Adeni, wah seru panas keadaannya. Saudara kita lagi masuk di gang itu, langsung dikerukui karung kepalanya, dipukulin. Setelah itu dibuka karungnya, orang udah pada pergi semuanya, bingung dia. Kata-matanya pecah itu. Paham ya? Nah, itu salah satu ustadz ya, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau. Masih ingat kisahnya itu? Ternyata orang-orang LB tadi itu. Allahul musta'an. Itu sekedar selingan. Dendam itu harus kita hilangkan. Antum sama saudara antum kadang marah boleh. Marah mungkin karena ada aktor yang bikin marah. Setelah itu selesai udah. Paham ya? Berat memang, tapi itu PR buat kita. Paham ya? Dendam itu hilangkan. Iri hilangkan. Hasad hilangkan. Berat atau enggak Ubaidah? Berat, tapi bisa kalau orang berusaha. Karena dendam itu kalau masih ada dalam dada ini, enggak tenang pikirannya. Wah, anak kemarin suruh push up harus. Pokoknya nanti bagaimana caranya bannya bocor. Wah, akhirnya ke sana itu sengaja ada paku ditaruh di bawah ban, begitu anak dorong ke belakang, nyoblos bannya. Wah. Jangan sampai terulang lagi. Enggak ada ya, enggak ada. Nah, barakallahu fiik. Dendam seperti itu enggak bagus. Semuanya selama itu kebaikan dari seorang ustadznya, gurunya, temannya. Setelah selesai. Paham ya? Jangan apa dendam yang berkelangsungan akhirnya apa? Membikin imannya lemah. Lihat ini. Fahadhi yadullu ala dha'fil iman, laisa imanuhu kamilan. Disimak itu. Imannya enggak sempurna, bal yakunu imanuhu dha'ifan, bahkan imannya menjadi lemah. Jadi kadang-kala ketika misalkan antum dapat marah dari misalkan Ustaz Bilal atau ana atau Ustaz fulan misalkan karena pelanggaran, paham ya? Itu ya udah sabar aja. Paham ya? Jangan ada dendam, paham ya? Karena kita ini ketika misalkan memberikan hukuman, itu selesai itu. Enggak ada dendam, wah ini pokoknya tak hancurkan santri ini, enggak ada. Selesai. Dendam kemudian anak benci sekali atau misalkan wah ini enggak pernah dikasih makan misalnya, enggak ada. Makan terus. Paham ya? Itu sekedar selingan, dendam itu jelek. Dendam itu apaan? Jelek. Paham ya? Jangan pernah ada di kepala antum, dada antum, dada kita, kepala kita dendam, jangan. Kalaupun ada diredakan. Karena yang namanya masalah itu pasti ada. Enggak ada orang yang sempurna. Na'am. Wa li hadza qala la yu'minu ahadukum. Oleh karena ini beliau berkata tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Yang ditiadakan apanya tadi, Mas? Tidak beriman salah satu di antara kalian. Maksudnya apa yang ditiadakan tadi? Keimanan secara total atau apanya? Hadir kan? Kesempurnaannya, ingat-ingat. Kesempurnaan yang ditiadakan, bukan secara total hilang imannya. Ingat-ingat ya. Al-imanul wajib al-kamil, di garis itu namanya kitab.
Yang ditiadakan al-iman al-wajib al-kamil. Iman yang wajib yang sempurna itu yang ditiadakan. Iman tetap masih ada atau tidak iman? Masih, cuman enggak sempurna. Mafhum? Naam. Fal mu'min al-kamil huwa alladhi yuhibbu li ikhwanihi wa yuhibbu li jiranihi wa yuhibbu li aqribaihi wa yuhibbu lil muslimin kull khairin masyaallah. Seorang mukmin yang sempurna adalah orang yang mencintai saudaranya, mencintai tetangganya, mencintai kerabatnya, mencintai kaum muslimin dengan apa? Kull khair, setiap kebaikan. Cinta kalau saudaranya mendapatkan kebaikan. Makanya ketika lihat saudaranya melakukan kemungkaran, perhatikan ini ya, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, diingatkan sami'na wa ta'na. Jangan malah frontal, sudah tahu maksiat, perkara bid'ah, perkara syirik diingatkan malah frontal, nolak, bantah, bangkang, ngayal, bandel. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Sami'na wa ta'na, lihat ini. Tanda cintanya seorang mukmin dengan saudaranya, mengingatkan saudaranya ketika keliru, bukan malah biarkan. Bukan malah biarkan. Kita lihat, wa yakrah lahum kull syarr, dan juga tanda cintanya seorang muslim mukmin adalah membenci setiap kejelekan yang menimpa kaum muslimin. Yang terakhir perhatikan, hakadzal mu'min, demikian orang mukmin, wa hakadzal iman yahmil ashabahu ala dzalik, dan demikianlah keimanan membawa pemiliknya kepada hal tersebut. Fa idza ra'aita min nafsika syai'an khilafa hadza fa'rif annahu dha'fun fil iman. Apabila engkau melihat dirimu ada sesuatu yang berseberangan dengan ini, kok ada dengki, iri, hasad, dendam, fa'rif, maka ketahuilah annahu dha'fun fil iman, bahwasanya apa? Imannya lemah. Idza ra'aita min nafsika hasadan au ghishan, apabila engkau melihat itu ada dirimu rasa dendam, iri, hasad, iri ya, ghishan apa ghishan? Penipuan, nipu saudaranya, modus, modal dusta. Paham ya? Li ikhwanik, terhadap saudaranya, enggak jujur, au dzulman lahum, atau mendolimi mereka, fa'rif, maka ketahuilah annahu naqsun fi imanik, bahwasanya itu adalah bentuk kekurangan terhadap keimananmu, wa dha'fun fi imanik, dan kelemahan terhadap keimananmu, fatub ilallahi minhu, maka tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, wasari' ila ruju' min dzalik, dan bersegeralah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak apa? Terjerat dalam sifat-sifat yang jelek tadi yang akhirnya membuat imannya lemah. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa batan, walhamdulillahirabbil alamin.